أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى ابن السورة الترمذي رحمه الله تعالى ودام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجالها نضجا إلى آخر الحديث. بسم الله رب العالمين. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang sama-sama kita muliakan dan hormati. Singkatnya hadirinul hadirat rahimakumullah. Dan intinya tiang ngajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang diberikan terhadap tiang pelung sami, terutama nikmat iman dan Islam serta kesehatan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan terhadap yang pelung sami niki sebesar-besarnya bisa kita arahkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala demi kehidupan tiang pelung sami setelah kehidupan di atas dunia niki. Begitu juga salawat dan salam kita sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan yang pelung sami akan senantiasa bersabar menjalankan syariat-syariat yang diajarkan terhadap tiang pelung sami sehingga tiang pelung sami termasuk orang-orang yang mencintai beliau sampai pada akhirnya tiang pelung sami kembali menghadap Allah dalam keadaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan bersama Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ngiring Rasulullah dan guru-guru tiang pelung sami terutama Maulana Syekh
surga, mudah-mudahan bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Para mas sekalian yang saya muliakan, pembahasan semangkiran niki masih dalam pembahasan babu idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang biasa menjadi lauk Rasulullah di saat beliau makan. Hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari guru beliau Hasan ibn Muhammad Az-Za'farani. Hasan Muhammad Az-Za'farani beliau meriwayatkan hadis dari guru beliau Yahya bin Abbad. Yahya bin Abbad meriwayatkan dari Fulayh ibn Sulaiman. Beliau berkata, haddatsani rajulun min Bani Abbad. Beliau berkata, aku diriwayatkan sebuah hadis dari Abbad, yuqalu Abdul Wahhab, nama beliau adalah Abdul Wahhab ibnu Yahya ibnu Abbad. Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Zubair diceritakan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Sayyidah Aisyah berkata, ma kana dzira'u ahabba al-lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau senangi daging adalah adz-dzira', kaki kambing sebelah kanan. Walakinnahu kana la yajidu al-lahma illa ghibban. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak sering menemukan daging kecuali gibban, jarang-jarang saja. Yauman ba'da yaumin atau yajidu al-lahm illa ala fitratin tawilatin. Kecuali lama, sekian lama baru beliau bisa menikmati daging kambing. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan ibu susuan beliau, yaitu Ummu Aiman, untuk mengembalakan kambing-kambing beliau di pinggiran Jabal Uhud, yang setiap sorenya Ummu Aiman memerah susu kambing niki dan diberikan terhadap Rasulullah. Khusus untuk susu kambing itu diberikan terhadap Rasulullah, di mana giliran beliau terhadap istri-istri beliau. Adapun yang mengembalakan onta beliau adalah putranya Dzar ibnu Abi Dzar, yang beliau tugaskan untuk mengembalakan onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Dzar ibnu Abi Dzar setiap sore memerah susu-susu onta niki untuk dibawa terhadap keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang menjadi makanan Rasulullah setiap harinya yang sering beliau konsumsi. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, adapun dagingnya kambing ataupun onta itu jarang, sekalipun Rasulullah memiliki banyak kambing dan banyak onta, jarang beliau mengkonsumsi daging-daging kambing ataupun daging-daging onta. Hadis yang berikutnya, bahkan di hadis yang ini Rasulullah beliau sendiri mengatakan, inna atyabal lahmi lahmudz dhahri, daging yang paling enak kata Rasulullah adalah daging yang ada di tulang bongkor niki, tulang bongkor kambing. Nikilah daging yang paling enak kata beliau, karena beliau tidak makan kecuali setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Memang makanan apapun yang tiang pelunggu bersama rasakan, kalau makanan ini pelunggu nikmati di saat lapar, maka nikmatnya beda dengan pelunggu nikmati di saat kenyang. Dan itulah metode yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap tiang pelunggu sami, jangan makan kecuali setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Pernah satu ketika Raja Muqawqis dari Mesir mengutus seorang dokter yang ditugaskan untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani sahabat-sahabat beliau yang kemungkinan ada sakit di Madinah. Akhirnya dokter ini sampai di Madinah, tapi setelah sekian lama beliau di Madinah, seminggu, 2 minggu, 1 bulan di Madinah, tidak ada seorang pun yang datang untuk berobat
bertanya mengenai penyakit yang dideritanya, ya, dari sahabat-sahabat yang ada terhadap dokter ini, sehingga dokter ini merasa tidak dibutuhkan dan pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta bertanya, "Ya Rasulullah, sudah sekian lama saya di Madinah, tapi tidak ada seorang pun yang datang untuk berobat terhadap saya. Apakah orang-orang Madinah takut terhadap saya?" Kata dokter niki, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, terhadap kematian pun sahabat saya tidak yang takut. Berperang setiap hari, setiap bulan saja mereka berperang, tidak ada yang takut. Apalagi terhadap Anda, mereka tidak takut. Tapi mereka tidak ada yang sakitnya terlalu parah. Karena saya sudah ajarkan mereka, jangan makan sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ternyata niki ada resep yang luar biasa untuk menghindari penyakit-penyakit yang timbul dari makanan-makanan yang tiang perlu sami konsumsi. Karena penyakit niki timbul dari makanan-makanan yang tiang perlu sami konsumsi. Sebenarnya para jamaah sekalian, Rasulullah SAW berikan resep terhadap pelunggu. Kalau memang perut pelunggu mamala ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi, tidak ada yang paling bahaya seorang anak Adam, lebih bahaya daripada memenuhkan perutnya sekalipun dari yang halal, kata Rasulullah, apalagi dari yang haram. Naudzubillah summa naudzubillah. Begitu masuk makanan yang haram ke dalam tubuh tiang pelunggu sami niki, baik itu haram zatnya, babi, ya, atau makanan-makanan yang haram, binatang-binatang yang diharamkan, atau haram jalan pelunggu memperolehnya dengan jalan korupsi, dengan jalan mencuri, menzalimi orang, naudzubillah summa naudzubillah. Maka begitu masuk makanan haram niki ke dalam tubuh pelunggu, pertama, ibadah dan doa pelunggu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama berproses makanan niki di dalam perut yang pelunggu sami niki, maka selama itu juga, dan selama darah itu, makanan niki menghasilkan darah, dan selama darah itu mengalir dalam tubuh tiang pelunggu sami, selama itu juga ibadah dan doa tiang pelunggu sami tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Ada 3 orang yang tidak pernah diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, makan makanan yang haram. Yang kedua, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan yang ketiga adalah orang yang lalai di dalam salat. Mana termasuk orang yang lalai di dalam salat? Yaitu orang yang salat di saat waktu jawaz bil karahah dan waktu tahrim. Waktu niki ada 5. Ada waktu ikhtiar, ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karahah, waktu jawaz bil karahah, dan waktu tahrim. Waktu jawaz bil karahah dan waktu tahrim niki pelunggu salat, maka nikilah orang yang termasuk dalam ayat Al-Quran yang mengatakan fawailun lil musallin, neraka wail bagi mereka yang melakukan salat dalam keadaan lalai. Maka mana waktu jawaz bil karahah, yaitu di mana tiang pelunggu sami masih dalam keadaan salat, misalkan zuhur, buruk tiang pelunggu sami mau 2 rakaat, masuk waktu asar, maka bisa tiang pelunggu sami teruskan solat pelunggu, sah sembahyang pelunggu, tapi solat seperti niki disebut dengan jawaz bil karahah, makruh hukum sembahyang pelunggu. Mana yang maksud dengan waktu at-tahrim? Ya, waktu di mana tiang pelunggu sami begitu takbiratul ihram di saat solat zuhur misalkan, atau di saat solat asar pelunggu takbiratul ihram, Allahu Akbar, azan solat asar, azan salat maghrib, sah sembahyang pelunggu, harus pelunggu lanjutkan. Tapi niki yang disebut dengan waktu at-tahrim, berdosa yang pelunggu sami salat.
sah tapi berdosa. Naudzubillah summa naudzubillah. Orang-orang yang solat di saat niki, itulah orang-orang yang disebut dengan fawailul lil musallin, neraka wail bagi mereka yang solat lali dalam keadaan solat. Naudzubillah summa naudzubillah. Orang-orang seperti ini doa dan ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tiang pelung sami dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama memenuhkan perut yang pelung sami niki, karena biasa begitu pelungguh makan, maka makanan ini akan dicerna. Usus yang pelung sami ini akan mencerna makanan niki menjadi darah. Maka selama darah niki mengalir dalam tubuh pelungguh, konon 40 hari katanya darah niki mengalir dalam tubuh yang pelung sami niki, ya, maka selama itu juga ibadah dan doa tiang pelung sami tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka pesan Rasulullah terhadap tiang pelung sami, ya, fahasba libni Adam akalatun yuqimna sulbahu, maka cukup untuk anak Adam atau manusia berapa makanan saja yang penting bisa menegakkan persendiannya. Fa in kana fa'ilan la mahalatan, kalau pelungguh terlalu lapar, ya, maka boleh fathulthun li ta'amihi, sepertiga perut pelungguh isi dengan makanan, wa thulthun li syarabihi, sepertiganya untuk minuman, untuk air, dan wa thulthun li nafasihi, sepertiganya untuk udara, supaya pelungguh ringan bernapas. Karena biasa kalau perut pelungguh terlalu kenyang, bernapas niki berat rasanya. Maka itulah resep Rasulullah SAW terhadap pelungguh, supaya kehidupan pelungguh tetap sehat, terjaga kesehatan pelungguh, sehingga di saat melakukan ibadah tidak malas rasanya. Karena memang sumber malas niki adalah perut kenyang, malas ibadah, malas melakukan kebaikan, apalagi salat tahajud seperti yang sampaikan terhadap pelungguh. Jangan harap pelungguh bisa bangun tahajud kalau pelungguh tidur dalam keadaan kekenyangan. Sekalian yang saya muliakan, jadi kata Rasulullah, inna atyabal lahmi lahmud dhahri, daging yang paling bersih dan enak kata beliau adalah daging yang berada di tulang bongkor niki. Yang berikutnya, qala haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Zaid bin Hubbab an Abdullah bin Muammalin an ibni Abi Mulaikata an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Para sekalian, begitu menyebut Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, maka disunnahkan untuk menyebut nama perinak beliau, karena beliau tidak memiliki anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyebutnya dengan Ummu Abdillah atau Ummul Mukminin. Begitu pelungguh menyebut Siti Aisyah, maka hendaknya diiringi dengan Ummu Abdillah atau Ummul Mukminin, karena beliau tidak memiliki keturunan dari Rasulullah, dan beliaulah satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perawan. Adapun yang 10-nya semuanya adalah janda, mulai dari Siti Khadijah, Siti Saudah istri beliau yang kedua di saat Rasulullah berumur 50 tahun mengawini Siti Saudah. Setelah Siti Khadijah meninggal, Siti Saudah berumur 60 tahun. Semuanya istri-istri beliau adalah janda semua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa bahkan beliau di hadis yang berikutnya nanti mengumpamakan Siti Aisyah, ya, melebihi daripada istri-istri beliau seperti makanan yang enak, yaitu seperti tharid kata beliau. Fadlu Aisyata 'ala nisa'i kafadli tharid 'ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah dari semua istri-istriku kata Rasulullah seperti keutamaan makanan tharid. Tharid niki ada al-khubzu al-ma'dumu bimiraqin, ya, roti yang diberikan kuah dengan sop yang berisikan daging bercampurkan walu. Sampun yang perlu kami bahas minggu yang kemarin, ya. Seperti itu Rasulullah mengumpamakan istri-istri beliau, di samping Siti Aisyah, ya, adalah istri beliau yang paling
muda di antara semua istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ni'mal idamu khallu, seenak-enak, sebagus-bagus sayur adalah cuka. Semua yang dihidangkan terhadap Rasulullah kalau beliau makan selalu menggembirakan semua istrinya. Sekalipun cuka beliau diberikan selalu mengembirakan istrinya. Beliau tidak pernah menolak makanan dan menghibur orang yang memberikan makanan. Kalau beliau tidak mau, maka beliau diam, tidak pernah mencela makanan. Padahal cuka kalau menurut pelungguh mungkin makanan yang sulit bagi pelungguh untuk bisa mengkonsumsinya. Tapi Rasulullah untuk menghibur istri-istri beliau selalu mengatakan, sekalipun cuka kanduk beliau mengatakan nikmal idamu al-khallu, paling enak sayur adalah cuka, kata beliau. Alangkah bahagia gembiranya seorang istri begitu dihibur seperti itu. Begitu juga tiang pelungguh suami, sekalipun agak kepayaan kanduk yang dibikinkan pelungguh oleh istri pelungguh, ya hibur dia. Jangan sampai pelungguh ngomeh. Hibur ya, biar namanya senang dan bersemangat istri-istri pelungguh membikinkan pelungguh sayur. Jangan sampai pelungguh celak. Dan memang begitu pelungguh celak, sekalipun benar agak asam sayur niki, benar, tapi begitu pelungguh celak sayur niki, dia tersinggung. Sekalipun benar itu ya, sebagusnya pelungguh mengungkapkan yang menyenangkan hatinya biar tidak tersinggung ya. Alangkah bagusnya kalau garamnya dikurangi sedikit, padahal asinnya luar biasa kan. Seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur istri-istri beliau. Dari segi makanan tidak ada yang beliau tolak dan tidak ada yang beliau celak makanan itu. Seandainya kata beliau tidak mau, maka beliau diam. Qala haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala qala haddatsana Abu Bakr bin Ayyash an Thabit Abi Hamzah Ats-Tsumali an Sya'bi an Ummi Hani qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, niki salah satu istri beliau Ummu Hani. Suatu ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah saya dan berkata, "A'indaki syai'un?" Wa Ummu Hani, apakah anda ada sesuatu sama anda? Fakultu, maka Ummu Hani berkata, "La, tidak ada ya Rasulullah, illa khubzun yabisun wa khallun, kecuali ada roti kering dan ada khallun, ada cuka ya Rasulullah." Faqala, maka Rasulullah berkata, "Hati, mari datangkan dia ke sini. Ma akfara baitun min udumi fihi khallu, rumah tidak kering ya dari sayur yang berbentuk cuka." Sebenarnya akfara niki adalah hiya ardun khaliyatun la ma'a biha. Arti akfar niki tanah yang tandus, tanah yang kering ya. Tapi diibaratkan oleh Rasulullah, kalau rumah itu ada cuka, maka rumah itu insyaallah tidak akan kering. Padahal roti yang sudah kering ya, yang sudah sulit bagi pelungguh untuk mengkonsumsinya, kecuali dibantu dengan air baru akan bisa masuk. Rasulullah SAW menghibur Ummi Hani dengan kata-kata yang sangat indah. Qala haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Murrah al-Hamadani an Abi Musa al-Ash'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niki di antara ungkapan beliau untuk menghibur istri-istri beliau, fadlu Aisyata 'ala an-nisa'i ka fadli ats-tharidi 'ala sa'iri at-ta'am, keutamaan Aisyah atas semua istri-istriku atau dari semua istri-istriku adalah keutamaannya seperti makanan tharid
atas semua makanan. Sampun tiang sampaikan tadi, nggih, yaitu roti yang lauknya niki nabi namanya sop daging yang dicampur dengan walu. Ya. Qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman ibn Ma'mar al-Ansari Abu Talhah annahu sami'a Anas bin Malik yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli ath-tharidi 'ala sa'iri at-ta'am. Kalau hadis niki yang kedua niki diriwayatkan oleh Siti Anas bin Malik. Ya. Kalau yang pertama tadi dari Abi Musa, jadi sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanjung istri-istri beliau. Boleh nggih pelungguh sanjung istri beliau, istri tiang pelungguh sami untuk menghibur istri tiang pelungguh sami. Jangan sampai pelungguh celak-celak istri pelungguh, tapi periapannya niki pelungguh nikmati terus. Istrinya dicelak, makanan yang diperiapi dinikmati. Jangan, silahkan pelungguh sekalipun yang namanya nggih tiang pelungguh sami sudah umuran, apalagi pengantin laik nggih anak wah telu biasa niki wah telangke ngesan pelungguh ibu-ibu nggih silaik si bajang ya masyaallah engas pelungguh silaik niki terkadang sikit dengan nina tepidangin 5-6 dengan mama nggih silaik niki engas terkenal isi nabi namanya kembang desa nggih akhir bajang-bajang niki rata-rata memiliki senggeger peta senggeger silaik niki rata-rata istri-istri tiang pelugum sami niki bau isi senggeger silaik karena sikit dengan 5-6 mele nina nggih semakin niki dia lebih luwek dengan nina lagu semakin niki jauh wah telang wah keengasan pelungguh munda umur wah di atas 50 tahun mun silaik waktu bajang ya benar kata seorang pemuda begitu melihat rambut istrinya terurai bak rambut bidadari alis dan matanya bagaikan permaisuri bodinya seperti gitar Spanyol waktu muda niki lagu menang anak telu apalagi bedai papu-papu wah ya rambutnya seperti buntutan bawang toa wah telang wah bulun pelungguh sih bagus lah niki mata dan alis pelungguh marak maten empok kena sili doang nggih bilang jelo body pelungguh marak body bantalan jami akhir bapak-bapak jarang gorap pelungguh apalagi si pengarat sampi nggih lebih seneng gorap sampi bilang jelun gorap niki sampi nggih senina ndek mah gorap-gorap pas arak kemilik doang pun rapat-rapat tiba senina niki nggih wah selesai hajat niki pelayaning baren sampi malik ya Allah karena kendai tang pelungguh ibu-ibu bapak-bapak endah nggih waktu bajang ya Allah rapat selapu bisengeh waktu bajang ruah dari tua niki selapu bis mambu ya pun den bani pada rapat sunnah bapak-bapak nggih kuatang pelungguh bersikat den lalu doang ibu niki mandi endah dendek sekuat lalu paling tidak sekali sejelo memang tua umuran tak boleh tak bagus karena lalu mandi niki marak terbajang 3 kali sejelo ndak bagus paling tidak ya sekali sehari atau 2 kali sehari lah jangan pelungguh mandi di atas jam 12 munah jam sholat jam 12 dendek pelungguh mandi ya yang kedua setelah jam 6 munah jam 6 niki dendek baik pelungguh mandi karena jantung pelungguh sedang lemah denyutannya niki tapi sekalipun marah niki dendek seminggu lalu dendek dia mandi niki sampai ampun pelungguh dia menambuk isi ibu-ibu ya kepada jemaah sekalian silahkan pelungguh
Nabi namanya supaya rumah tangga pelungguh baiti jannati, ciptakan suasana romantis dalam rumah tangga seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Rasulullah terhadap semua istrinya, bukan saja Siti Aisyah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar atau pergi ke masjid, selalu mencium istri-istri beliau. Sidoknya seninana julu, guru lalu di masjid, pelungguh ibu-ibu. Wah, ada sidok si senina ada, semua ada. Goyong ya. Ya Allah. Jadi untuk menciptakan suasana romantis dalam rumah tangga, apalagi rumah tangga pengantin lain, ya maka harus paling tidak dari ucapan pelungguh jaga perasaan istrinya. Beliau juga pelungguh seorang istri jaga perasaan suaminya sehingga insyaallah bahagia pelungguh dalam berumah tangga, sehingga tidak timbul dalam hati pelungguh karena memang entah pengantin lain niki memang salah sedikit istri timbul dalam hati pelungguh ingin menceraikan istrinya, timbul CLBK, cinta lama bersemi kembali, berayan silai keringetan. Akhir ngomeh doang, salah sedikit senina langsung silih ngomeh doang. Maka silahkan ciptakan suasana romantis dalam rumah tangga pelungguh, sehingga kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku ada surgaku, tetap terpelihara, terbina. Dan sampai tiang pelungguh sami berpisah dengan istri pelungguh di saat putra putri pelungguh membutuhkan pelungguh, maka anak-anaklah yang akan menjadi korban dari hasil perceraian tiang pelungguh sami. Ya Allah, pada sekalian yang saya muliakan, jadi tidak apa-apa pelungguh sanjung istri pelungguh, ya, karena dengan nina niki memang senang disanjung. Di antara sifat perempuan niki senang terhadap perhiasan, senang terhadap pujian, dan mengedepankan perasaan niki. Di antara sifat dasar dengan nina niki, munda sanjung-sanjung senang dengan nina niki, sekalipun dan sesuai dengan sanjungan pelungguh, masyaallah di kengas mari, bodinya kayak gitar Spanyol, padahal wah kayak galang guling, kayak bantalan jami. Dan pelungguh sanjung untuk menghibur perasaan istrinya. Seperti Rasulullah, masya Allah, beliau menyanjung bukan saja Siti Aisyah tapi semua istri-istrinya. Nanti di hadis-hadis yang baik di Bukhari ataupun di hadis Muslim, ya, di situ ada kelebihan Siti Aisyah, kelebihan Siti Khadijah, kelebihan Siti Maimunah, kelebihan Siti Saudah, kelebihan Siti-siti yang lain, istri-istri beliau yang lain ada di situ disebutkan. Rasulullah sanjung istri-istri beliau. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min akli thawri aqitin thumma ra'ahu akala min katibi syatin thumma shalla wa lam yatawadda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah makan thauri aqitin, qit'atun min aqit, ya, aqit niki adalah labadun jamidun mustahjirun, labanun jamid, kalau bahasa pelungguh mentega, susu yang sudah dibekukan sehingga kayak batu keras, ya, bisa jadi dari susu onta yang sudah dikeraskan, ya. Maka Abu Hurairah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memakan akid niki, beliau melihatnya berwudu, ya. Tapi satu ketika Abu Hurairah juga melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala min katibi syatin, memakan tulang belikat kambing, thumma shalla, kemudian beliau salat, walam yatawadda, beliau tidak berwudu. Sampun yang sampaikan terhadap pelungguh, ya, makan daging kambing tidak membatalkan wudu, sapi tidak membatalkan wudu, makan daging unta membatalkan wudu alal qaul Imam Ahmad bin Hanbal,
Tapi kita Syafi'i tidak membatalkan wudu. Kita Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal dan imam yang lainnya membatalkan wudu dari hadis Rasul, ya. Dari hadis Rasul yang diriwayatkan an Jabir an Samurah radhiyallahu taala anhu. Ini dari Jabir Ibnu Samurah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atawaddau min luhumil ghanam?" Seorang bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya berwudu setelah makan daging kambing?" Qala in syi'ta fatawaddau, kata Rasulullah. Kalau Anda mau silakan berwudu. Wa in syi'ta fala tatawaddau. Kalau Anda tidak mau ya jangan, kata Rasulullah. Ya. Lantas qala atawaddau min luhumil ibil, apakah saya berwudu kalau makan daging unta? Kata Rasulullah, "Na'am, iya." Fatawaddau min luhumil ibil, silahkan Anda berwudu kalau sudah makan daging unta. Ya. Niki diantara dalil Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa daging unta niki membatalkan wudu. Kita Syafi'iyah ada memang hadis yang lain juga, ya, seolah-olah menaksyah dari mansuh dari hadis niki, hukum memakan daging unta tidak membatalkan wudu. Yang syukur alhamdulillah tidak ada daging unta di daerah yang Pelugum Sami nggih. Kalau di Mekah ya banyak niki daging unta. Thumma ra'ahu akala min katibi syatin thumma shalla wa lam yatawadda. Tapi sekalipun nggih wudu pelungguh masih disunahkan untuk tajdidul wudu. Begitu masuk waktu sekalipun masih wudu pelungguh, seperti mangkiran niki belum pelungguh makan nabi-nabi, apalagi daging belum misalkan, begitu masuk waktu maka disunahkan untuk tajdidul wudu. Ya bertambah pahalanya juga tajdid wudu niki. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Wa'il bin Daud an abihi an ibnihi wa Bakr bin Wa'il an Zuhri an Anas bin Malik qala awalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyyah bi tamrin wa sawiqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay sana'a walimatul ursi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menikahi seorang tawanan perang yang bernama Safiyah. Waktu perang Nabi namanya perang Khaybar. Waktu perang Khaybar ada seorang perempuan yang ikut ditawan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Safiyah niki, menikahi Safiyah niki dengan mahar dimerdekakan. Niki di antara istri beliau yang maharnya cuma dimerdekakan. Safiyah dengan Siti Juwairiyah niki maharnya cuman dimerdekakan. Adapun istri-istri beliau yang lain rata-rata mahar beliau adalah 2,5 gram emas, unta serta kambing-kambing yang banyak. Niki diantara mahar istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu cara beliau memuliakan istri-istri beliau. Karena kata beliau, ma akramun nisa illal karim. Tidak ada laki-laki yang memuliakan seorang perempuan atau istrinya kecuali laki-laki itu di mata Allah adalah laki-laki yang mulia. Wa ma akrahun nisa illa laim, dan tidak ada seorang laki-laki yang menghina istrinya, yang melecehkan istrinya, kecuali laki-laki itu adalah di mata Allah laki-laki yang hina. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu sebenarnya salah satu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan istri-istri beliau dengan memberikan mahar-mahar yang banyak. 2,5 gram emas, kalau dirupiahkan ya 2 miliar lebih semangkinan niki nggih. Mahar istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki di antara sunnah-sunnah Rasulullah yang tidak akan mungkin bisa tiang pelung sami lakukan. Bagi pelungguh tidak akan mungkin niki nggih. Rata-rata mahar istri pelungguh 2 gram emas, itu pun dihutang tutang budaya anak telu berapun tesaurin. Terima sekalian, jadi itulah Rasulullah memuliakan istri-istri beliau. Di samping disanjung, maharnya juga marah niki. Pelungguh maharnya cuma 50.000, menghina istrinya, dilecehkan,
bahkan ampura lek bale niki tiang ikut jadi saksi, maharnya cuma 50.000 rupiah. Begitu 3 bulan diceraikan istrinya, naudzubillah, subhanallah. Maka seperti itulah Rasulullah memuliakan istri-istri beliau dari segi ucapan ataupun dari segi mahar-mahar yang diberikan oleh Rasulullah, kecuali 2, yaitu Siti Sofiyah, mahar beliau dimerdekakan, dan pada saat itu beliau cuma merayakan hari pernikahan beliau ya dengan Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ibunya Anas bin Malik membuat makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya agak panjang nih nggih. Para isi Ustaz. Berapa waktu? Kering 2 menit. Mungkin semakin niki dan bau sit yang sampaikan hadis walimatul urs di saat Rasulullah kawin dengan Siti Zainab. Pada saat niki beliau dalam keadaan tidak ada makanan, tidak ada uang, tidak ada, sekalipun baru pulang selesai mendapatkan ghanimah rampasan perang, tapi rampasan perang semuanya dibagi terhadap para sahabat beliau, sehingga untuk merayakan hari pernikahannya dengan Siti Sofiyah, beliau dibikinkan makanan oleh Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, yang hadisnya sangat panjang sekali niki, yang insyaallah mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan yang akan datang bisa yang akan sampaikan terhadap pelungguh niki kisah daripada Anas bin Malik yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW bisa menggandakan makanan dari makanan yang sedikit bisa cukup 300 orang. Insyaallah hadisnya di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan yang belum bisa masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan sehat walafiat, sehingga insyaallah mudah-mudahan bisa yang arahkan untuk ngaji, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di minggu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Munas ampura, munalak salah keliru untuk angkat yang tunas maaf yang sebesar-besarnya. Ya wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.